Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Aini, NPM 1910306032 dari S1 Pendidikan Matematika Universitas Tidar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat peraga klinometer. Di dalamnya akan terdapat cara pembuatan serta cara penggunaan alat peraga klinometer. Pembahasan pertama mengenai cara pembuatan klinometer. Sebelumnya, menyiapkan alat dan bahan. Langkah pertama, membuat papan klinometer. Kemudian yang kedua, membuat pipa pengintai. Yang ketiga, membuat tali serta bandul. Dari ketiganya kemudian kita susun sehingga membentuk klinometer sederhana. Kita dapat merekatkannya dengan menggunakan double tape sehingga dapat menempel secara rekat. Tali dan bandul yang telah disiapkan kita letakkan pada tengah-tengah busur derajat. Kemudian kita dapat menggunakan pin di sana untuk menentukan titik tengahnya. Itu dipaskan pada derajat 90. Kemudian kita rekatkan dengan menggunakan double tip agar bandul tetap berada pada posisi tengah busur derajat. Kemudian pipa pengintai yang telah disediakan kita pasangkan di atasnya untuk menjaga kekuatan juga supaya tali bandul tidak terlepas. Sisa tali yang berada di belakang papan klinometer dapat kita gunting untuk menghilangkannya. Kemudian pasangkan pin untuk menjaga agar tali tetap berada pada tengah posisi busur derajat. Kemudian tambahkan beberapa tulisan menunjukkan bahwa itu merupakan klinometer sederhana. Yang kedua merupakan cara penggunaan klinometer. Baik, sebelum menuju ke penggunaan klinometer, di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu apa itu klinometer. Nah, di sini terdapat bentuk dari klinometer sederhana. Nah, sebelumnya, apa definisi dari klinometer? Ya, jadi klinometer merupakan alat sederhana yang berfungsi untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan sebuah garis yang menghubungkan titik pada garis datar tersebut dengan titik puncak dari suatu objek. Itu adalah yang disebut dengan klinometer. Kemudian, apa fungsi dari klinometer ini? Ya, jadi dalam pembelajaran matematika, klinometer ini dapat berfungsi untuk
menemukan ketinggian suatu objek dengan menggunakan rumus tangan dari sudut elevasinya. Nah, tentu saja klinometer yang ada di hadapan kalian ini terdapat bagian-bagiannya. Jadi klinometer terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah pipa pengintai. Ini merupakan pipa pengintai dari klinometer. Kemudian yang kedua ada busur derajat. Ini merupakan busur derajat. Dan yang ketiga adalah bandulnya. Ini untuk pemberat dan ini talinya. Ini merupakan bagian-bagian dari klinometer. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara penggunaan klinometer dan juga kita akan menuliskan bagaimana cara menemukan ketinggian dari suatu objek yang kita pilih. Langkah-langkah penggunaan klinometer. Yang pertama, menentukan objek yang hendak diukur ketinggiannya. Pohon tersebut merupakan objek yang akan dipilih untuk ditentukan ketinggian pohonnya. Nah, dari pohon tersebut ditentukan titik tertinggi yang akan diukur. Yang kedua, mengukur jarak objek dengan pengamat. Dari pengukuran diperoleh bahwa jarak objek terhadap pengamat sebesar 475 cm atau 4,75 meter. Kemudian yang ketiga, mengukur tinggi pengamat dari tanah hingga mata. Diperoleh tinggi pengamat dari telapak kaki hingga mata sebesar 1,4 meter. Keempat, mengarahkan pipa pengintai terhadap ujung ketinggian objek yang telah ditentukan. Nah, mata kita dapat melihat ketinggian objek yang dipilih melalui pipa pengintainya. Sebelah mata kita tutup, kemudian sebelah mata lagi masuk ke dalam pipa pengintai untuk melihat titik tertinggi dari objek. Nah, di sini kita akan mencari titik tertinggi dari objeknya dan diperoleh disinilah titik tertinggi dari objek tersebut. Kemudian yang kelima, mengukur sudut elevasinya. Ditunjukkan bahwa tali bandul menunjukkan angka 60 derajat. Kemudian kita nanti akan menganalisisnya. Yang keenam, menuliskan dan mengilustrasikan data yang diperoleh. Gambar di atas merupakan ilustrasi dari pengukuran yang telah dilakukan. Ini merupakan data-data dan angka yang diperoleh. Kemudian kita akan menuliskannya, di mana tinggi CD ialah 1,4 meter, kemudian ED sebesar 4,75 meter, dan sudut elevasinya ialah 30 derajat. Kemudian kita akan menentukan ketinggian objek atau pohon. Nah, di sini kita menggunakan rumus tan, di mana tan-nya kita akan menggunakan tan dari sudut elevasinya, yaitu tan 30. Tan 30 ialah 1/3. Kemudian kita menuliskan tan itu sama dengan AB per BC akan sama dengan 1/3. Kemudian kita masukkan BC-nya yaitu 4,75 sehingga menjadi AB per 4,75 sama dengan 1/3. Kemudian diperoleh AB sama dengan 4,75 per akar 3. Nah, maka AB sama dengan 2,7 meter. Kemudian yang kedua kita akan menentukan tinggi pohonnya. Tinggi pohon terhitung mulai dari A hingga titik E. Maka dapat kita tuliskan tinggi pohon sama dengan AE atau jarak AE. Nah, AE sendiri itu terdiri dari titik A, B ditambah dengan dari titik B menuju E. Maka tinggi pohon sama dengan AE plus BE, di mana AE sama dengan 2,7 dan BE di sini akan sama dengan CD yaitu 1,4, sehingga 2,7 ditambah 1,4 menghasilkan 4,1 meter.
Jadi, tinggi pohon atau objek yang kita ukur ialah sebesar 4,1 meter. Berikut merupakan perhitungan dalam menentukan tinggi objeknya. Dalam ilustrasi di atas ditunjukkan bahwa sudut elevasi sebesar 30 derajat. Mengapa dapat demikian? Karena ketika pengukuran tadi itu diperoleh sudut 60 derajat itu merupakan sudut depresinya. Kemudian dengan menggunakan perbandingan sudut istimewa diperoleh sudut elevasinya sebesar 30 derajat. Itu tadi merupakan cara pembuatan serta cara penggunaan alat peraga klinometer. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf, lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.